Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas sebuah aplikasi efektivitas program kerja. Jadi mungkin selama ini teman-teman yang di manajemen, mungkin di manajemen rumah sakit atau manajemen industri lainnya, sedikit bertanya, ketika kita bikin program kerja, kebijakan, SPO, instruksi, ataupun ide, dan membuat internal memo misalkan kepada suatu masalah di unit kita, itu pertanyaannya efektivitasnya itu bagaimana, sudah ada pengaruhnya atau tidak, sudah berimpak atau tidak, bagaimana implikasinya terhadap masalah tersebut ya. Jadi aplikasi ini insya Allah bisa menjawab pertanyaan tersebut. Sebenarnya program kerja kita, instruksi kita, ide kita, ataupun untuk penyelesaian masalah yang kita berikan kepada unit atau kepada rumah sakit ataupun kepada anak buah itu sebenarnya sudah efektif atau tidak ya. Jadi internal memo yang kita buat untuk menyelesaikan masalah tersebut sudah efektif atau tidak. Kita menggunakan pendekatan statistik. Jadi statistik yang kita gunakan adalah t-test, parametric test. Kita mengambil yang t-test. Mungkin sedikit saya jelaskan. Untuk t-testnya sendiri kan ada beberapa jenis ya, ada one sample t-test, ada independent sample t-test. Nah, kita gunakan yang dependent atau yang paired samples t-test. Jadi before after kita ukur, sebelum program kerja tersebut diimplementasikan dan sesudah program kerja itu diimplementasikan. Jadi kita akan mengukur program kerja tersebut itu efektif atau tidak secara statistik. Kalau ini untuk rumusnya sekedar tahu saja, jadi memang kita benar-benar detailingkan, kita bisa bertanggung jawab secara kuantitatif, oh program kerja tersebut efektif atau tidak ya. Nah, contohnya adalah ini. Contohnya kita misalkan ingin meningkatkan bed occupation rate kita dari aliran perujuk. Perujuk di tahun 2023 bulan Desember, datanya kita catat ya, kita catat sebulan itu ada berapa, kemudian kita coba perubahan dengan kebijakan fee perujuk, entah dinaikkan fee-nya atau diturunkan atau diformulasinya diutak-atik dan sebagainya. Nah, kita lihat setelah kita implementasikan kebijakan ini, program ini, bagaimana untuk jumlah kunjungan pasien dari perujuk tersebut, apakah meningkat, menurun, atau stagnan sama saja. Jadi yang kita akan teskan adalah sebelum, before, dan afternya setelah program kerja ini, kebijakan ini dilakukan. Begitupun misalkan untuk peraturan conversion rate untuk masalah yang sama ya. Jadi misalkan ini contoh saja, kita ambil angkanya itu ada 11 dipisahkan dengan koma, jangan lupa ada 15, ada 16. Ini sebelumnya ya, sebelum program kerja itu berjalan. Ini saya buat asal saja biar cepat. Dan jangan lupa untuk sisi kiri sebelum dan sesudah itu sama. Ini sembarang saja, kita buat angkanya mirip-mirip saja. 18, 20, 30, 21, 22. Nah, kita sudah menginputkan sebelum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan setelahnya afternya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian signifikansi levelnya kita pilih yang mana, apakah 1%. Kalau 1% berarti kan confidence intervalnya di 99% atau di 0,05 atau 5% atau di 10%. Jadi tinggal dipilihkan saja yang mana, kemudian hitung uji t-testnya. Nanti langsung akan keluar hasilnya ya, dengan p-value-nya 0,24. Kita mengambil tadi signifikansi levelnya itu 5% atau 0,05. Karena di atas 0,5 atau lebih dari 5%, hasilnya tidak signifikan secara statistik ya, tidak signifikan. Jadi program kerjanya kita bisa bilang oh tidak signifikan. Artinya apa? Program kerja yang tadi kita implementasikan kita rubah atau modifikasi atau kita sesuaikan lagi. Nah, jika signifikan, program kerjanya bisa diteruskan, ditingkatkan, dibesarkan atau diperbanyak volumenya ya. Jika masih ingin memperdalam, bisa diklik di sini interpretasi dengan AI. Nanti hasil bacaannya itu akan keluar bisa lebih detailing lagi. Jadi apa yang memang dibutuhkan, apa yang memang
kurang, apa yang masih bisa digunakan sebagai referensi. Nah, contohnya seperti ini. Nah, nanti akan keluar ya, keluar hasilnya sesuai dengan yang di atas. Tetapi kalau memang hasilnya di atas ini tidak signifikan, ya mungkin tidak perlu sampai ke bawah ya, berarti program kerja kita itu belum efektif. Terima kasih.